Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam acara Renungan Pagi GKI Sumut Medan, yang kali ini diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 1-10. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak Tuhan yang rindu mendengar sabda Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Berkati para pendengar sekalian, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan, dapat dipakai sebagai pedoman bagi kami dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Terpuji nama Kau selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dengan judul Hidup Sadar Akan Waktu Tuhan. Saya bacakan bagi kita dari ayat 9-10, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kitab 2 Petrus 3 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun terkadang kita sebagai manusia menganggap itu sebagai suatu kelalaian. Kita menganggap, kenapa, kapan, lama. Namanya dalam suatu penantian biasa sangat membosankan dan membuat kita kadang-kadang jenuh dan bahkan melalaikan apa yang harus kita lakukan. Dari penjelasan tadi dijelaskan bahwa Tuhan sebenarnya bermaksud untuk agar manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Karena Tuhan tidak menghendaki manusia itu masuk ke dalam penghukuman kekal, tetapi supaya manusia itu diberi kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan melalui suatu pertobatan. Karena Tuhan pada dasarnya menghendaki semua orang selamat, tidak ada yang binasa. Untuk itulah Tuhan memberi kesempatan kepada kita, kepada setiap orang, untuk datang kepadanya, untuk bertobat, untuk menjalani hidup dalam keselamatan. Yang kedua, Petrus mengingatkan bahwa tentang hari Tuhan akan datang seperti mencuri. Artinya apa? Bahwa kedatangan hari Tuhan itu tanpa diduga. Tidak ada yang tahu, tidak tanda-tanda. Semua serba tiba-tiba. Oleh karena itu, kita diminta untuk senantiasa siap sedia. Jangan kita lalai melaksanakan kewajiban kita dengan firman Tuhan, sehingga ketika hari Tuhan itu datang, kita didapati dalam kondisi iman yang baik, iman percaya kepada Tuhan yang teguh. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran kekal, bukan hidup sembarangan, bukan menunda pertobatan, bukan hanyut dalam arus kehidupan dunia, melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu kita diajak, jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Tetap kita memiliki komitmen untuk mengikut Tuhan dengan baik, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus yang baik. Kemudian manfaatkan waktu yang ada untuk berbuat baik, menolong sesama, terutama apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini, krisis terhadap bencana alam, di sana sini terjadi bencana alam. Disitulah kita tunjukkan bagaimana kita yang sudah hidup dalam kekekalan berempati terhadap saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah bencana alam. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar sekalian, kita lakukan ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Nyatakan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami,
sehingga setiap langkah kehidupan kami, nama Tuhan terpuji dan termulia. Berkati pendengar sekalian Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat, setia kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Salam bagi kita.